Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai setiap kegiatan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Soliha, biasa dipanggil Dinda, dari kelas kimia B angkatan 2021. Saya berasal dari Sidoarjo, tetapi sekarang saya menetap di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, tidak usah menunggu terlalu lama. Saya sekarang akan mempresentasikan hasil resum pembelajaran yang telah saya terima, sehingga diharapkannya video ini bisa untuk menunjukkan pemahaman tersebut. Saya akan membahas materi tentang kinetika kimia. Jadi, ada yang ngerti nggak sih apa itu kinetika? Seperti yang telah saya ketahui, pengertian kinetika kimia sendiri ialah seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Jadi, kinetika itu membahas bagaimana kecepatan reaksi tersebut dapat terjadi. Dan selanjutnya, selain kinetika kimia, kemarin juga dijelaskan apa itu termodinamika. Termodinamika sendiri ialah yang membahas reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Jadi, kalau kinetika kimia itu membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung, dan termodinamika membahas reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidaknya. Adapun pembagian reaksi kimia itu ada dua. Yang pertama ada yang relatif lambat, seperti pembentukan karang gigi. Pembentukan karang gigi memerlukan waktu 1 minggu, 1 bulan, bahkan hingga bertahun-tahun, yang tidak relatif cepat dan tidak membutuhkan waktu yang cepat. Adapun pembagian reaksi kimia yang kedua ialah sangat cepat. Contoh reaksi kimia yang sangat cepat ialah seperti terjadinya bom atom, cepat dan punya daya ledakan yang sangat berbahaya. Adapun selanjutnya ialah membahas tentang laju reaksi. Pengertian laju reaksi sendiri ialah mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Adapun pembagian laju reaksi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Dan adapun yang kedua ialah tiap satuan waktu molekul reaktan berkurang dan molekul produk akan semakin bertambah. Jadi, molekul reaktan sama molekul produk itu berbanding terbalik. Ketika molekul reaktan berkurang, maka molekul produk akan bertambah. Selanjutnya, ada hukum pengukuran laju secara percobaan. Hukum pengukuran laju secara percobaan berbunyi laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Jadi, laju itu terdapat pada konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Dan adanya laju reaksi itu terdapat karena adanya dalam percobaan, bukan hanya sekedar materi saja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 macam. Yang pertama ada luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Jadi, jika ingin meningkatkan laju reaksi, luas kontak harus lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan ialah semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Jadi, jika ingin laju reaksinya meningkat, maka konsentrasinya harus ditinggikan. Ketika konsentrasi tinggi, nantinya akan mempengaruhi
adanya tumbukan semakin besar. Ketika tumbukannya besar, maka reaksi yang berlangsung akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga ada suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Jadi, ketika suhunya itu naik, maka suatu reaksi akan berlangsung secara endoterm dan akan lebih cepat. Dan yang terakhir ada katalis. Katalis selain menurunkan energi aktivasi, katalis juga memberikan jalan reaksi yang berbeda. Jadi jika katalis itu bukan ikut bereaksi, melainkan ia hanya yang ikut jalan reaksi. Ketika laju reaksi telah selesai, katalis akan masih ada dan ia akan berpencar lagi, tidak mengikuti laju reaksi. Adapun penjabaran lebih jelasnya, contoh penerapannya, yang pertama tentang luas kontak. Luas kontak itu kontak antar reaktan. Contoh luas kontak ialah ketika air yang ada di dalam bak mandi, kita melihatnya jernih tanpa muncul endapan. Meskipun di dalamnya terdapat ion-ion yang berpotensi terbentuk oksida jika kontak dengan oksigen di udara. Tetapi kita melihatnya hanya pada satu sisi saja, hanya pada bagian atas bak mandi. Beda ketika kita perluas kontak saat kita melihatnya. Selanjutnya, ketika menjemur pakaian. Ketika jemurannya kita bentangkan, maka itu akan segera kering. Berbeda dengan ketika kita tidak membentangkan jemuran yang kita jemur. Adapun contoh penerapan gambarnya bisa dilihat di layar masing-masing. Gambar luas kontak yang pertama itu ketika kita menjemur pakaian lalu kita bentangkan, maka itu akan mempercepat laju reaksi karena kontak antar reaktan kita buat lebih luas. Selanjutnya yang kedua itu contoh gambar bak mandi. Bagaimana ketika kita melihat bak mandi dari sisi atas saja, itu maka tidak akan terlihat endapan ion-ion. Beda ketika kita mengamati pada sisi lain-lain, akan terlihat endapan ion-ion. Selanjutnya, yang kedua tentang konsentrasi reaktan. Contoh penerapan konsentrasi reaktan ialah ketika kita membandingkan pasar modern dan pasar tradisional. Ketika kita di pasar modern, pengunjungnya tidak banyak, lebih sepi, sehingga kontak antar pembeli lebih minimal, sehingga keranjang antar pembeli minim sekali akan adanya bertabrakan. Jadi seperti ketika kita berbelanja di pasar modern, kita menggunakan stroli, kan pasar modern minim pengunjung, jadi akan meminimalisir adanya tabrakan stroller antar pengunjung. Dan hal itu berbeda lagi ketika kita mengunjungi pasar tradisional. Ketika di pasar tradisional, pengunjungnya sangatlah ramai dan memungkinkan adanya terjadi banyak sekali tabrakan keranjang antar pembeli karena adanya pengunjung yang ramai itu. Bisa dilihat di slide layar masing-masing. Gambar pertama ialah ketika kita mengunjungi pasar tradisional, terlihat sangatlah ramai. Jadi memungkinkan sekali ketika kita bertabrakan satu sama lain dengan orang lain. Dan contoh gambar yang kedua ialah gambar bagaimana saat kita berbelanja di pasar modern. Terlihat di sana sepi. Jadi tabrakan antar pengunjung atau tabrakan antar stroller dapat diminimalisir. Hal itu juga sama ketika konsentrasi reaktan itu adanya banyak ataukah sedikit, itu akan berpengaruh ketika adanya tumbukan ataunya tidak. Adapun selanjutnya ialah tentang suhu reaksi. Contoh suhu reaksi ialah ketika kita melarutkan gula dengan air panas, maka gula akan lebih cepat larut. Berbeda lagi ketika kita melarutkan gula dengan air dingin,
maka pasti dipastikan akan lebih cepat ketika kita mengalirkan gula dengan air panas. Selanjutnya ialah proses global warming. Bisa dilihat di slide layar masing-masing. Di suhu reaksi, gambar yang pertama ketika kita melarutkan gula dengan air panas, gula akan lebih cepat larut. Dan yang kedua, bisa kita lihat bahwa menunjukkan proses global warming, di mana akan lebih cepat melelehnya air ketika mengenai suatu panas. Selanjutnya yang terakhir ialah katalis. Contoh katalis ialah mengunyah makanan lebih lama agar makanan menjadi lebih halus. Seperti yang telah disunahkan oleh Nabi, dianjurkan kita untuk mengunyah makanan lebih lama. Hal itu dapat memberikan keuntungan sebagaimana ketika kita mengunyah makanan lebih lama, maka di dalam pencernaan kita molekul-molekul makanan terurai menjadi lebih kecil. Hal itu akan memudahkan fase-fase tahap-tahap selanjutnya untuk menerima makanan tersebut. Dan ketika kita mengunyah makanan lebih lama, hal itu dapat menguntungkan di mana kita lebih lama kenyang daripada kita mengunyah makanan dengan yang lebih cepat. Adapun contoh yang kedua, ketika kita berjalan di puncak, jalanan di puncak dibuat berkelok-kelok. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko adanya jalan yang curam ataupun jalan yang lebih berbahaya. Selanjutnya seperti pembuatan jalan terowongan. Adapun contoh gambar pada slide layar bisa kita lihat. Yang pertama, ketika kita mengunyah makanan disunahkan untuk mengunyah lebih lama. Dan gambar yang kedua dapat dilihat jelas bagaimana jalanan dibuat berkelok-kelok. Adapun materi selanjutnya ialah membahas tentang suatu orde reaksi. Orde reaksi dapat dimulai dari orde 0, selanjutnya waktu paruh orde 0, orde 1, waktu paruh orde 1, orde 2, dan waktu paruh orde 2. Jadi yang pertama ialah orde 0. Orde 0 ialah suatu reaksi jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Laju sama dengan minus delta A per delta T. Orde 0 laju, maka K kali A 0. Minus delta A per delta T sama dengan K kali A 0. Maka didapatkan laju sama dengan K. Selanjutnya, konstanta laju orde 0 ialah minus delta A per delta T sama dengan K. Satuan K menunjukkan meter per sekon atau meter per detik. Selanjutnya ialah waktu paruh orde 0. Waktu paruh orde 0 dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat waktu paruh tersebut sama dengan setengah dari konsentrasi mula-mula. Dapat diketahui A sama dengan minus K kali T plus A0. T setengah, maka A sama dengan setengah kali A0. Setengah A0 sama dengan minus K kali T setengah plus A0. KT setengah sama dengan A0 minus setengah kali A0 sama dengan setengah kali A0. Maka didapatkan waktu paruh ialah A0 per 2K. Selanjutnya, reaksi orde 1. A sama dengan produk, maka dapat diketahui lajunya laju sama dengan K kali A. Minus delta A per delta T sama dengan K kali A. K sama dengan minus delta A per delta T kali 1 per A sama dengan minus delta A per delta T A. Dapat diingat lagi, minus delta A per delta T sama dengan K kali A. Dan materi selanjutnya ialah waktu paruh orde 1.
Waktu paruh orde 1 dapat didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Ln A per A0 sama dengan minus K kali T. T sama dengan 1 per K ln A0 per A. Bila T sama dengan T setengah, A sama dengan A0 per 2, maka T setengah sama dengan 1 per K ln A0 per A0 per 2. T setengah sama dengan 1 per K ln 2 sama dengan 0,693 per K. Waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan, nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Selanjutnya, laju orde 2. A sama dengan produk. Laju sama dengan minus delta A per delta T. Laju sama dengan K kali A pangkat 2. Dapat dihitung menggunakan kalkulus hingga dapatkan hasil satuan K sama dengan laju per A kuadrat sama dengan meter per sekon per meter kuadrat sama dengan 1 per M kali detik. A plus B dapat menjadi produk, maka laju sama dengan K kali A kali B. Adapun waktu paruh orde 2 dapat dilihat di slide layar ketika 1 per A sama dengan 1 per A0 tambah K kali T. 1 per A0 per 2 sama dengan 1 per A0 plus K kali T setengah. 1 per A0 per 2 sama dengan 1 per A0 plus K kali T kali setengah. 1 per setengah A0 minus 1 per A0 sama dengan K kali T setengah. Dan hingga hasil akhir didapatkan hasil T setengah sama dengan 1 per A0 kali 1 per K sama dengan 1 per A0 kali K. Adapun orde 012 dapat diringkas menjadi lebih sistematis. Dapat dilihat pada slide layar ketika orde 0, hukum laju yang terjadi ialah laju sama dengan K. Persamaan konsentrasi waktu yang terjadi ialah A minus A0 sama dengan minus K kali T. Waktu paruhnya A0 per 2K. Ketika ordenya 1, hukum lajunya ialah laju sama dengan K kali A. Persamaan konsentrasi waktu ialah ln A per A0 sama dengan minus K kali T. Dan adapun waktu paruhnya karena konstan menjadi 0,693 per K. Selanjutnya yang terakhir ialah orde 2. Laju sama dengan K kali A pangkat 2. Dan konsentrasi waktu 1 per A sama dengan 1 per A0 plus K kali T. Dan didapatkan waktu paruh 1 per K kali A0. Dapat diketahui bukan? Ketika ingin mendapatkan detailnya dapat dilihat di slide layar ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun tidak adanya kejelasan, mohon dimaafkan ya, karena saya juga sedang lagi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.